Imagination. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dari Muhammad Ali Rizky dengan NIM 2308125. Prodi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai dampak keterlambatan proyek infrastruktur jalan terhadap perekonomian lokal di Kabupaten Muna. Baik, langsung saja kita masuk pada latar belakang. Infrastruktur jalan merupakan salah satu elemen paling penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah yang sedang berkembang seperti Kabupaten Muna. Keberadaan jalan yang memadai mampu melancarkan arus barang dan jasa, membuka akses ke daerah terpencil, serta meningkatkan koneksivitas antar wilayah. Namun dalam praktiknya, proyek pembangunan jalan sering mengalami keterlambatan akibat berbagai faktor seperti masalah administrasi, kendala teknis, cuaca, maupun keterlambatan anggaran. Keterlambatan proyek infrastruktur jalan di Kabupaten Muna berdampak langsung terhadap aktivitas perekonomian masyarakat setempat. Terlambatnya akses transportasi menyebabkan biaya logistik meningkat, distribusi hasil pertanian dan perikanan menjadi terganggu, serta menurunkan minat investasi lokal. Selain itu, masyarakat di daerah terdampak mengalami keterlambatan mobilitas yang berpengaruh pada pendapatan dan produktivitas ekonomi harian. Melihat pentingnya peran infrastruktur dalam pembangunan daerah, keterlambatan proyek jalan menjadi isu krusial yang perlu dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak nyata dari keterlambatan proyek infrastruktur jalan terhadap perekonomian lokal di Kabupaten Muna, serta memberikan rekomendasi bagi upaya perbaikan manajemen proyek di masa mendatang. Baik, kita lanjut kepada penyebab keterlambatan proyek infrastruktur jalan di Kabupaten Muna. Yang pertama itu pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan sering menjadi kendala awal dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Ketidaksepakatan antara pemerintah dan pemilik lahan terkait harga ganti rugi, legalitas kepemilikan, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat penyebab proses ini berjalan lambat dan menunda tahap konstruksi. Kedua, masalah pendanaan. Keterbatasan anggaran atau terlambatnya pencairan dana dari pemerintah pusat maupun daerah berdampak langsung pada kelangsungan proyek. Kurangnya alokasi anggaran membuat pelaksanaan proyek kesulitan membayar tenaga kerja, membeli material, maupun menyewa alat berat. Ketiga, cuaca ekstrim. Kabupaten Muna yang memiliki curah hujan tinggi di musim tertentu sering mengalami gangguan cuaca ekstrim. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas alat dan material, tetapi juga menyebabkan kerusakan pada pekerjaan yang sedang berjalan, sehingga waktu pengerjaannya menjadi lebih lama. 4. Keterlambatan material. Keterlambatan dalam pengadaan dan pengiriman material konstruksi juga menjadi faktor utama. Hal ini bisa menyebabkan oleh jarak suplai yang jauh, keterlambatan infrastruktur logistik di daerah, dan ketergantungan terhadap pemasok dari luar daerah. Kelima, perubahan desain. Perubahan desain teknis di tengah pelaksanaan proyek, baik karena permintaan dari pihak terkait atau koreksi terhadap perencanaan awal, seringkali mengakibatkan pengerjaan ulang sebagian struktur. Hal ini tidak hanya memerlukan waktu tambahan, tetapi juga berdampak pada efisiensi biaya dan jadwal proyek. Baik, selanjutnya kita masuk pada dampak ekonomi langsung. Penurunan aktivitas ekonomi
Omset pedagang turun 30% karena akses terhambat. Yang kedua, peningkatan biaya transportasi. Biaya naik 20% akibat rute alternatif yang lebih jauh. Ketiga, rantai pasok. Petani dan nelayan sulit kirim hasil, menurunkan pendapatan. Keempat, penurunan investasi. Investasi lokal tertunda atau dibatalkan. Kemudian dampak ekonomi tidak langsung. Kerugian ekonomi regional berpotensi 100 miliar investasi hilang setiap tahun. Kedua, penurunan daya saing. Infrastruktur Muna ranking rendah dibandingkan daerah lain. Ketiga, dampak sosial. Akses kesehatan dan pendidikan menjadi terbatas. Keempat, perencanaan publik. Supply menunjukkan kepercayaan masyarakat menurun terhadap pemerintah. Kemudian kita masuk pada studi kasus dampak pada sektor pertanian. Produksi terganggu. Penurunan 15% produksi setelah keterlambatan proyek. 2. Harga jual anjlok. Harga petani turun 10% dibandingkan pasar. 3. Kerugian panen. Biaya transportasi naik membuat petani rugi 20%. Terakhir kita masuk pada kesimpulan dan rekomendasi. 1. Harus diadakan perencanaan lebih matang, perkuat koordinasi dan analisis risiko dari awal. Kedua, pengawasan ketat, pantau proses dan dana secara transparan. Ketiga, koordinasi efektif, libatkan masyarakat dan kontraktor dengan jelas. Keempat, penyelesaian pembahasan lahan cepat. Sistem penyelesaian lahan yang efisien harus disiapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.